wabarakatuh. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya, Mbak. Iya, iya, terima kasih Mas Sandro. Mas Sandro, sebelumnya itu ya, itu kan ada tanya-tanya masalah itu, misalnya calling visa, itu Mas, calling visa gitu, ada nggak Mas buat kakak saya yang dari Singapura ke Hong Kong, bisa nggak Mas? Umurnya berapa Misalkan kakaknya? kakak saya umurnya sekitar 46. Ya, kakaknya Sekarang, yang suruh telepon kita, no. oh gitu ya. Oh, iya, Iya no. sih, tadi suruh tanya-tanya, cuman saya suruh menanyakan ke dia dulu, katanya gimana Ya, kalau suruh tanya dari sendiri. Suruh tanya sendiri, suruh ngobrol sendiri, suruh nonton konten saya sekalian biar dia itu ngerti. Yang punya urusan kan dia. Iya, Nah, itu ya Mas ya. iya no. Masa sing punya urusan dia sing repot sampean? Iya, Nah, makanya iya. itu. Aku kan sebagai adiknya, terus dia kakak saya kan nyuruh saya. Iya, gak Minta masalah kakak cari. dan adik. Hidupnya kakak dan adik kan sendiri-sendiri. Iya sih Mas. Nah, Cuman kan, nah itu saya tuh gimana Mas nanya itu. Jadi kakak saya suruh nelpon ke Mas Sandro aja ya, gitu ya. iya kan sudah jelas saya sampaikan. Suruh telepon sendiri, suruh nanya-nanya sendiri apa maunya dia. Jangan apa maunya dia disuruh sampean sing nanya. Nanti sampean Iya Mas. tak jelasin A, B, C sampean jelaskan E, F, G, H. Kan nggak nyambung. Oh gitu. Nah itu yang saya tanyakan, misalnya kalau dia, misalnya nih Mas, tanya lagi calling bisa tuh, ketika itu dia pulang dulu, itu kan dia itu habis potongan. Nah dia kan majikannya meninggal, jadi pulang ke Indonesia. Nah itu kalau misalnya calling bisa kan harusnya cari majikan dulu ya Mas ya, harusnya ya. Gitu ya. Nggak begitu, Mbak. Calling visa itu proses dari Indonesia, ya, proses dari Indonesia berangkat ke Hong Kong ke PT-nya kalau visanya udah turun. Itu calling Gitu. visa. Jadi, terus kalau misalnya dia mau cari majikan dulu, terus gimana itu Mas? Loh, ya silahkan cari agent kalau mau cari majikan. Gimana sih? Sampai Iya nok sih, bulat. saya mesti cari majikan dulu, saya bilang gitu kan ke Indonesia. Nah, terus dia bilangnya minta calling visa, ya saya bilang cari majikan dulu baru calling visa, saya bilang gitu. Saya bilang jelasin ke kakak saya. Nah terus kakak saya, iya, terus kakak saya, jadi saya pulang dulu nih, katanya. Iya, saya pulang dulu, nanti saya tanya-tanya Mas Sandro. Nggak bisa. Kok kalau dia mau cari majikan mau balik lagi ke Hong Kong, dia harus cek medical dulu di Hong Kong. Baru lebih enak nanti potongannya. Tapi kalau dia pulang dulu, ya cek medical di Indonesia, ya potongannya dibalikin 6 bulan lagi. Makanya kan anaknya suruh telepon saya, jangan sampean yang nanya. Kalau sampean yang nanya, nanti sampean jelasin ke dianya, dia bingung lagi nanya ke sampean nggak bisa jawab. Iya, sudah dijelasin, saya juga tak kak, nanti kita telepon sendiri aja ya, saya bilang gitu. Ya sudah, kalau sudah nyuruh dia telepon sendiri, suruh dia telepon sendiri. Sampean nggak usah lanjutin nanya-nanya banyak gitu loh. Sampean itu cukup jelasin ke dia nih channel YouTube-nya, kamu tonton sendiri, kamu telepon sendiri, beres. Jadi sampean nggak usah terlalu banyak dan terlalu berat mikirin hidupnya dia. Iya Mas, iya sih. Siap Mbak. Iya Mas. Gitu loh. Iya. Terus jadi saya harus menjelasin ke dia, suruh telepon sendiri aja gitu loh ya. Nah saya tanyakan tuh Mas, misalnya kan kakak saya kan itu kan apa ya, dari Singapura tuh Mas, ya kan dari Singapura pulang. Nah terus kan misalnya dari telepon ke Mas Sandro itu, terus dia nyari majikan, terus itu lagi kayak saya dulu gitu, ke agent gitu ya, ke PT dulu gitu kan. Saya mau jelasin ke sampean berapa puluh kali Mbak. Iya Mas, kan suruh dia telepon aja. Kok sampean jadi yang kepo, sampean jadi nanya. Kan mending langsung dia yang saya kasih tahu. Atau sampean pingin tahu prosesnya seperti apa, kayak gimana?
Iya Bu, cuman kan kakak saya nyuruh saya terus SMS-nya tuh. Kan udah Udah bilang tanggal ini. teleponin sendiri orangnya. Biar kamu itu Iya, jelas. Sampai ini lo wis tak kandani. Aku jelas nang sampean lagi. Terus nanti jelasin ke dia lagi. Sampean jek pancet aja nanya lagi. enggak, maksudnya dianya SMS ke saya loh Mas. SMS ke saya, tanya dulu sebentar, katanya gitu. Saya bilang telepon sendiri, saya bilang gitu. Ya udah nggak usah dibalesin. Udah telepon sendiri dan sampean nggak usah nelpon saya lagi. Udah biarin. Oh iya, iya, iya. Iya Itu Mas, loh oke. kok sampean mumet. Nasibnya dia biar dia pikirin sendiri. Sampean udah ngasih tahu ke saya udah cukup. Kayak kekurangan kerjaan sampean. Kalau kekurangan kerjaan main ke rumah saya. Banyak yang bisa dipel. Atau Enggak, sampean tak Mas, kontenin. tanya serius. Atau sampean tak Mas, kontenin. Gitu loh. Aku tuh paling gini loh Mbak. Aku sekali lagi aku ngomong sama sampean ya. Energi saya itu akan keluar 2 kali. Satu jelasin ke sampean, satu jelasin ke KKE sampean. Bisa dipahami nggak? iya. Ya, Iya, Mas, daripada iya, saya Pak. harus jelasin untuk yang kedua kalinya. Mending kan dia telepon sendiri tak jelasin, selesai kan sampean juga urusannya nggak terlalu panjang. Kecuali sampean mau kepo. Iya, Kalau sampean mau kepo, sampean bertanya aja. Saya mau proses kayak gini, kayak gimana, gitu aja. Biar sampean bisa menjelaskan ke dia. ya enggak, maksudnya kan saya tanya, cuman kan nanti pengen tanya masalah udah kulit bisa, terus kalau dari proses ke Singapura ke Hongkong gimana Mas, maksudnya gitu. Saya kan tanyanya gitu aja, maksudnya. Sebenarnya semua pertanyaannya sampean itu di konten saya sudah saya jelaskan. Siapapun ex Taiwan, ex Singapura semuanya pulang Indonesia dulu. Ya, pulang Indonesia dulu, ya kan? Kemudian kasih biodatanya ke kita. Terus kemudian kai Sujike, wes kayak sampean prosesnya. Sampean proses kayak kita gimana sih? Kan sampean juga telepon. Ya kan, terus saya kasih ke PT, ke nomornya PT, ya kan? Iya, Nah, iya, ya iya. sama kayak gitu udah. Oh, iya. Jadi nggak usah saya jelasin panjang kali lebar aja, udah kayak sampean persis ceritakan sama kakaknya, selesai. Oh gitu. Nah, Iya Mas, paham. Iya Pak Mas. oke. Kalau iya Mas, oke. Iya Mas, tanyain itu aja. Nanti saya jelasin ke dia, kakak saya. Sorry. Nah, kayak sampean wis persis wis gitu aja. Apa yang sampean Iya, Mas, lakukan, iya. apa yang sampean lakukan itu ya nanti prosesnya kayak dia kayak gitu. Iya oke Mas. Nah, terima kasih banyak ya Mas. Siap. Saya tanya lagi. Iya Mas, oke. Saya udah paham. Iya, makasih banyak ya Mas. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, ya sorry agak jembeng sedikit ya, tapi ya selalu begini ya. Saya ngerti kalau kalian pingin bantu orang, ya kalian pingin nolong orang, menceritakan sejelas-jelasnya. Tapi ada sesuatu yang akan jauh lebih baik ketika orangnya itu mendengar sendiri, teman-teman, memahami sendiri, ya. Jadinya biar kalian itu juga tidak banyak membuang waktu. Terkadang kita itu sangat peduli dengan orang lain, ya kan? Sangat ingin membantu orang lain. Tapi orang lain itu melihat kita itu hanya sebagai bentuk pemanfaatan. Nah, ini loh yang harus dihilangin, yang harus kita pahami buat teman-teman semuanya. Tidak semua orang itu bisa kita tolong. Ada seseorang atau ada orang-orang di mana selalu berharap minta pertolongan orang. Dia tidak memikirkan atas hidupnya dia sendiri, pokoknya dia jual kasih sayang, jual rasa kasihan. Ada orang yang tipikal jual kasihan sehingga kita mengasihani dia. Ya kan? Ada orang yang memang permasalahannya itu benar-benar dia tidak pernah bayangkan. Bisa karena kebodohannya dia, kesialannya dia, tidak terprediksi sama dia. Ada juga orang yang benar-benar ngerasa bahwa masalah itu sudah dia ciptakan,
dan kemana dia nanti akan cari solusinya. Ada yang tipe terakhir, manusia yang selalu berusaha menyelesaikan urusannya sendiri, berpikir sendiri, mencari tahu kiri dan kanan, atas dan bawah. Dia menemukan dan berpikir dengan otak dan gaya berpikirnya sendiri, itu ada. Makanya kita harus memahami. Saya terus terang bukan ingin menjadi seorang hero. Jadi kadang-kadang saya itu bingung ya, ada seseorang yang ingin bantu orang lain, ada seseorang yang angkatin telepon, ada juga cara berpikirnya. Ada yang bilang itu tuh konten, nah itu untuk kebutuhan konten misalnya. Buat apa tanya sama Sandro ABCD, kamu malah dewek-deweksa. Ada yang wah keren sekali ya, makasih ya Mas Sandro udah bantu kita, kami dalam kebingungan dan kesumpekan. Ada ya, banyak sekali. Dan sekali lagi saya tidak menyalahkan kalian atas apa yang ada di dalam jalan berpikir kalian mengenai apa yang saya buat, apa yang saya karyakan, karena saya tidak fokus dengan itu. Yang saya fokuskan adalah setiap hari di dalam hidup saya bisa bermanfaat buat orang meskipun saya nggak punya banyak uang. Dengan cara apa? Meluangkan waktu menjawabin masalah-masalahnya kalian. Jadi beda perspektif. Kalau saya nurutin kata-kata orang di luar, kalau saya hanya berpikir kok penak menawakmu, kok awakmu gak iso mikir dewe, pikiran dewe apa? Kalau saya berpikiran seperti itu, tutup aja ini konten, enggak. Tapi satu hal, apa yang saya ingin persembahkan di dunia ini, di semesta ini, untuk semesta ini, apa yang bisa saya berikan? Duit enggak banyak. Ya sudah, kemampuan otak saya, logika saya, experience saya, waktu saya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.